Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam, Bu Lesti. Selamat siang Bu. Selamat siang juga, Bu. Ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Nani, sudah bersedia meluangkan waktu bertemu dengan saya. Kemudian saya juga merasa senang sekali sebab Ibu sudah bersedia mau bertemu, mengobrol dan mendengarkan keluh kesah saya mungkin ya di sela-sela kesibukan Ibu. Sebelumnya saya ucapkan lagi terima kasih. Iya, Bu, sama-sama. Saya juga merasa senang sekali bisa dipercaya oleh Ibu untuk bercerita. Jadi, kira-kira nih, Bu, apa yang akan Ibu ceritakan kepada saya? Baik Bu, begini nih, ada keluh kesah saya nih dalam lubuk hati yang paling dalam nih, ke Bu Nani aku mau ungkapkan nih. Begini ya Bu ya, akhir-akhir ini saya merasa kurang semangat nih dalam mengajar, terutama di kelas saya ya dalam pelajaran matematika nih. Di saya kan jumlah anaknya itu banyak sekali nih, sekitar 42 orang lah siswa di kelas saya itu. Mereka di pelajaran matematika itu kurang, apa namanya, kurang respon atau, sekitar 60% mereka belum terutama di materi, perkalian ya, mereka mereka lebih banyak belum hafalnya daripada dengan yang hafalnya nih. Jadi bagaimana nih, Bu? Begitu. Oh, begitu, Bu. Jadi, menurut Ibu nih ya, Bu, apa yang kira-kira Ibu harapkan, Bu, dari pertemuan kita, dari percakapan kita hari ini? Jadi begini ya Bu ya, saya mengharapkan solusi yang terbaik nih atas permasalahan yang saya hadapi. Kemudian Bu, saya ingin, agar murid-murid saya nih, anak-anak saya terutama di kelas nih yang, begitu banyaknya nih di kelas sekitar 42 orang anak ini nih memiliki antusias ketika pembelajaran terutama, pembelajaran matematika di materi ini nih yang hafalan perkalian ini Bu. Nah, itulah kira-kira yang saya harapkan dari murid-murid saya untuk saat ini, begitu. Baik, Bu. Kira-kira nih, Bu ya, menurut Ibu, sekarang Ibu itu berada di posisi berapa? Pada skala misalnya 1 sampai 10. Oke, saya menyadari ya kalau saya sekarang berada di posisi 6, kurang lebih 6 ya, Bu, ya, karena saya masih merasa, masih banyak hal yang harus saya perbaiki, kemudian banyak kekurangan, terutama dalam pelaksanaan tugas saya sebagai guru, mengajar di kelas, terutama di materi pelajaran matematika ini. Kemudian saya juga, sedang ada di pelajaran ini nih, perkalian, di sana, Bu, gitu. Ya, Bu. Jadi kira-kira nih menurut Ibu, apa yang membuat murid-murid Ibu itu tidak hafal perkalian? Nah, menurut saya ya, Bu, ya, kalau diingat-ingat kembali nih, flashback lagi, Bu, ya, ke belakang nih kalau diingat-ingat, yang menyebabkan murid merasa kurang antusias di dalam kelas, yaitu sepertinya saya menggunakan mode pembelajaran yang agak membosankan atau disebut, pembelajaran jadul mungkin ya, Bu, ya, yang seperti guru-guru yang dulu nih. Kemudian saya sering, selalu terlalu aktif mungkin mengajar atau berbicara. Jadi saya memakai sistem ceramah mungkin ya di depan kelas, di depan anak-anak, dan saya juga, kurang memberikan kesempatan nih Bu kepada murid untuk bertanya. Saya juga kurang memberikan waktu kepada murid untuk bertanya materi yang belum mereka kuasai. Kemudian hal ini juga, yang lainnya itu saya juga belum bisa memberikan kesempatan yang besar kepada murid untuk menjawab tugas-tugas sesuai yang mereka inginkan. Jadi kebanyakan saya mungkinnya yang banyak bicara begitu, Bu, dan ada anak juga di sini, tidak begitu antusias karena mereka sering menggambar di kelasnya, karena mereka memang senang menggambar. Mungkin ada sekelompok anak-anak nih yang senangnya menggambar aja gitu, Bu, gambarnya macem-macem nih. Kemudian
mereka juga ada yang senang hanya melihat video, mereka antusias untuk melihat video, kemudian untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian mereka juga ada yang membuat rekaman aja merekam gitu suara, mungkin dari sisi pendengarannya mungkin ya mereka antusias. Ada juga anak yang lebih, suka mereka hanya untuk diskusi dengan teman-temannya daripada hanya mendengarkan penjelasan dari saya. Mungkin, kalau bahasa anak-anak mah mereka, aku teh dikacangin gitu, Bu, mereka senangnya diskusi aja begitu. Ada juga yang hanya bisa mau menonton video pembelajaran yang dapat membuat mereka lebih memahami materi. Jadi begitu mereka, asik dengan kegemaran mereka masing-masing. Nah, ini bagaimana nih, Bu? Wah, setelah mendengar cerita dari Ibu nih, seru juga dah, Bu. Dan saya juga sependapat nih dengan Ibu, Bu. Jadi menurut Ibu nih, apa nih yang membuat murid Ibu itu lebih tertarik dan antusias pada saat, pembelajaran? Menurut saya nih, sekarang nih, yang saya pikir-pikiran sepertinya pembelajaran harus terpusat kepada murid nih, Bu. Kemudian murid juga, Betul. yang harus aktif dalam Mhm. pembelajaran. Kemudian, eee, jadi bukan hanya saya mungkin yang berceramah gitu, Bu, ya. Jadi sebelum Iya, betul. pembelajaran, harus ada ice breaking mungkin yang lebih Setuju. lebih semangat atau Mhm. termotivasi anak-anak. Ada juga kegiatan lainnya yang mampu lebih tertarik, antusias dalam belajar itu, seperti apa, sistem stop itu ya, Bu, ya. Mereka, biar merelaksasikan dulu biar bisa fokus begitu. Kemudian murid, diberikan kebebasan untuk menentukan dalam bentuk, apa, kerjaan, boleh dalam bentuk video, jadi sesuai dengan kegemaran mereka mungkin, Bu, ya. Ada yang Iya. bisa membuat pesan sederhana, ada membuat peta konsep seperti gambar dan lain sebagainya, ada yang membuat lagu ataupun permainan dan lain sebagainya. Juga materi belajar harusnya dikemas dengan menarik mungkin ya, Bu Nani ya? Sumber Betul. belajar juga harus lebih beragam dan lebih mengasihkan mungkin begitu ya, kira-kira Bu Nani ya? Betul, Bu. Saya sepakat nih, Bu, nih, mengenai sumber belajar tadi yang Ibu bicarakan itu ya, saya ingin bertanya nih, Bu, selama ini sumber belajar yang Ibu gunakan di dalam kelas itu apa, Bu? Untuk sekarang nih saya masih menggunakan, hanya yang ini, biasa menggunakan buku teks gitu, Bu, yang Oke. hanya ada di kelas saja. Selain itu mungkin juga saya hanya memakai buku-buku di perpustakaan saja gitu, Bu, yang ada gitu. Jadi, belum menggunakan media-media yang lain, jadi hanya menggunakan buku-buku yang ada di kelas ataupun di perpustakaan, teks-teks buku gitu aja sih, Bu, untuk sekarang, Iya, iya, gitu. iya. Jadi menurut Ibu nih, Bu, selain buku teks ya, Bu, ya, apakah ada sumber belajar lain yang dapat dipergunakan? Nah, setelah dipikir-pikir nih, banyak juga sih, Bu, ya, sumber lain di sekolah terutama yang bisa dipakai untuk mengajar di kelas ya, terutama untuk mengajar materi ini juga banyak sekali ya sumbernya seperti bisa menonton video dari YouTube, membaca artikel di blog, atau juga dapat menggunakan sumber belajar dari Kementerian Pendidikan, Bu. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, ataupun Teknologi. Atau juga aplikasi, Bu, nih yang sekarang tren nih, kita juga sih anak-anak muda mungkin ya, yang sering menggunakan Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Tetapi mungkin terlebih dahulu, saya nih selaku guru harus memilah-milah dulu nih, mana aja video-video yang cocok untuk materi yang akan kita ajarkan atau yang akan saya ajarkan ke anak-anak mungkin ya, Bu, ya. Ibu juga suka main TikTok nggak nih, Bu? Kan seru-seru tuh. Saya main sosial media juga, Bu Lesti, sama, betul sekali ya. Hal yang barusan Ibu Lesti katakan itu, saya yakin, Bu, Ibu dapat menggunakan berbagai macam sumber belajar ya, Bu, ya, sehingga murid Ibu akan lebih antusias dalam pembelajaran nantinya. Jadi, rangkaian apa, Bu, jadi gini, Bu, dari pembicaraan kita hari ini, rangkaian pembicaraan kita ini rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, itu apa, Bu, kira-kira? Yang pertama mungkin saya akan
merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar dulu nih Bu, jangan kayak dulu-dulu nih memakai buku-buku aja yang ada begitu. Mungkin Oke. seperti dari video yang tadi saya ucapkan itu ya YouTube, TikTok, ataupun Facebook. Kemudian yang kedua saya juga akan memberikan kesempatan terutama untuk kepada murid nih untuk bisa mengemukakan pendapatnya atau mau bertanya ataupun lebih perbanyak berdiskusi nih kepada anak mengenai pembelajaran yang sedang mereka laksanakan di dalam kelas. Kemudian yang ketiga juga saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak tetapi tugas tersebut fokus pada satu kompetensi yang ditingkatkan. Jadi jawaban siswa pun boleh beragam, Bu. Bisa sesuai minat mereka. Intinya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dalam belajar, tetapi mereka belajar karena mereka senang dan memiliki minat pada pembelajaran tersebut. Kemudian siswa juga oleh saya akan diperbolehkan ini nih menggunakan macam-macam model ya, ada drama, lagu, bisa puisi, sajak ataupun laporan dalam bentuk digital. Juga bisa menggunakan pantun Bu, video untuk menjawab tugas-tugas yang diberikan sehingga mereka lebih merasa menarik atau asyik gitu dalam belajar. Kemudian yang keempat juga secara periodik saya juga akan mengundang orang tua nih. Jadi saya juga akan melibatkan orang tua ataupun tokoh masyarakat. Di sini tokoh masyarakat yang ahli dalam bidangnya untuk memberikan pelajaran di dalam kelas dalam bentuk seminar yang isinya meningkatkan motivasi orang tua dalam mendampingi belajar anak mungkin ya Bu ya di rumah. Yang terakhir nih saya akan melaksanakan ini juga nih, mengajak murid-murid terutama nih untuk belajar keluar, mungkin biar lebih fresh kali Bu ya, seperti melakukan kunjungan ke museum. Nih, museum di kita kan di Sukabumi ada yang terdekat nih, Museum Bojong Hmm, Kokosan. Nah, saya oke. juga akan coba juga ya mengajak mereka ke museum Bojong Kokosan, ada ke Lubang Buaya, monumen ataupun museum yang ada di sekitar Sukabumi nih yang terdekat-dekat aja gitu ya. Biar irit ongkosnya Bu, tapi belajarnya juga nggak dapat, gitu mungkin ya Bu ya? Bisa nggak nih begitu? Betul, Bu Lesti, benar sekali yang disampaikan oleh Ibu, bisa banget, Bu. Nah, itu sangat menginspirasi sekali gitu. Jadi kira-kira apa saja nih, Bu, komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Nah, di sini saya nih akan berkomitmen nih untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, terutama menggunakan yang tadi saya sudah paparkan juga ke Ibu, saya akan menggunakan sumber-sumber yang lain selain buku-buku dan lain sebagainya. Saya akan menggunakan sumber yang ada di sekolah untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid, terutama murid saya nih di kelas dapat merasakan merdeka belajar, mengasyikkan, kemudian tidak jenuh, tidak bosan di kelas sehingga mereka lebih menarik atau lebih antusias lagi di kelas. Kemudian mereka belajar sesuai minat mereka, Bu. Kemudian berpusat kepada murid, bukan berpusat kepada saya mungkin ya, jadi tidak membosankan yang tadi saya bicarakan ya, Bu, ya. Jadi tanpa ada unsur paksaan nih kepada mereka, "Ayo anak-anak dengarkan," nggak begitu. Jadi saya yang mendengarkan mungkin mereka yang akan antusias, memaparkan materi-materi yang ada. Sehingga mereka merasa senang melakukan pembelajaran di kelas, seperti itu mungkin ya, Bu, ya. Iya, Bu, tepat sekali yang barusan Ibu sampaikan kepada saya itu. Sangat, berkomitmen ya, Bu, ya. Ini saya Mhm. ingin bertanya lagi nih, Bu, kira-kira jangka waktu untuk mencapai tujuan yang tadi Ibu bicarakan dengan saya itu berapa lama, Bu? Iya nih, alhamdulillah mungkin saya akan menetapkan nih kira-kira dalam insya Allah ya, dalam 2 minggu ini saya akan merealisasikan rencana tersebut, sehingga semangat dan motivasi siswa dapat meningkat. Sehingga, apa yang saya harapkan ya, antusias anak untuk belajar, kemudian mendapatkan nilai-nilai yang bagus dan hafalan terutama dalam materi perkalian juga bisa lebih meningkat lagi, seperti itu Bu. Wah, Ibu hebat nih, keren tuh, Bu. Ya,
Terus Bu, ini apa yang akan menjadi ukuran keberhasilan Ibu nanti? Oke, oke. Nih untuk ukuran keberhasilannya nih, mungkin saya akan lebih apa, bersemangat ya untuk tolak ukurnya di sini saya akan lebih semangat lagi dalam pembelajaran di kelas untuk mengajar anak-anak kelas. Mereka juga mungkin antusias lagi, lebih happy mungkin di kelas Bu ya. Murid-murid mengerjakan tugas tepat waktu, lebih bahagia, lebih antusias. Kemudian sekitar target nih sekitar 80% murid mendapatkan nilai di atas 80. Wih, Kemudian keren. ada murid juga yang berhasil menjadi murid berprestasi di dalam kelasnya. Itu tuh yang saya harapkan insya Allah ukuran keberhasilannya bisa mencapai 100% Bu. Begitu harapan saya. Amin. Amin, amin ya Allah. Bagus sekali, Bu. Ya Allah, ukuran keberhasilannya sangat memotivasi sekali tentunya. Nah, Bu, jadi kira-kira nih, Bu, siapa kira-kira nih yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen ini? Apakah Ibu butuh bantuan? Ya, nah ini dia Bu, pastinya saya, memerlukan bantuan dari berbagai pihak ya, terutama mungkin dari teman atau rekan sejawat, karena di sini saya kan sekarang memegang kelas 4 nih, sedangkan kelas 4 kalau di saya kan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada A dan B, ada kelas 4A, 4B, mungkin saya akan melibatkan teman sejawat, dari kelas 4B, karena saya sekarang, memegang kelas 4A. Mungkin itu akan saya libatkan juga. Selain rekan sejawat itu mungkin kepala sekolah yang sekarang menjabat di sekolah saya juga. Kedua orang tersebut akan saya sampaikan komitmen saya dan saya akan meminta kedua orang tersebut mengingatkan saya agar saya tetap pada komitmen pada rencana yang telah saya tetapkan. Sehingga harapan-harapan dan cita-cita saya bisa terwujud sampai kapannya. Sampai kapanpun begitu, Bu. Harapan saya nih begitu. Bagus, Bu, tepat sekali. Jadi kira-kira kapan nih kita akan bertemu kembali, Bu? Saya udah nggak sabar nih mendengarkan kabar gembira, dari pelaksanaan rencana Ibu tadi. Saya sudah, mendengar langkah-langkah tadi yang Ibu akan lakukan, ya, Bu, ya, melakukan perubahan di dalam kelas. Jadi kira-kira, kapan, Bu, kita bisa bertemu lagi? Oke. Oke, Bu, ya. Saya insya Allah akan meminta Ibu kembali ya untuk, dalam jangka waktu 1 bulan ke depan. Saya akan meminta Ibu, untuk bisa kembali lagi, kita mengobrol lagi. Jadi saya akan membagikan hal-hal yang baik nih yang saya telah laksanakan dalam kelas. Juga kabar tentang perubahan murid-murid yang tadinya kurang bersemangat menjadi lebih semangat. Kemudian dari murid-murid yang tadinya telat menjadi mengumpulkan tugas nih menjadi lebih tepat waktu. Kemudian asalnya anak yang tidak antusias nih atau tidak happy atau tidak merasa asyik gitu di kelas, saya akan laporkan di 1 bulan ke depan. Mudah-mudahan anak bisa lebih berkembang dengan baik, kemudian bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan nilai yang bagus dan anak-anak bisa lebih berprestasi. Oke, Bu, siap? Siap, baik Bu, siap banget. Jadi nanti kita akan bertemu 1 bulan ke depan ya Bu ya. Sehat selalu dan semangat untuk Ibu untuk mewujudkan rencana dan menjadikan kelas sebagai kelas yang merdeka tentunya ya Bu ya. Amin. Oke, terima kasih juga ya Bu ya, atas semangatnya, motivasinya, hati saja jadi plong gitu, udah bisa mengobrol, bisa bertukar pikiran, share apa yang saya unek-unekkan dalam hati. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain waktu atau di 1 bulan ke depan ya Bu ya. Ya, Thank you baik. alhamdulillah, terima kasih Ya Bu Bu. Na. Baik Bu, terima kasih kembali. You are welcome. Bye-bye Ibu.